Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan kelas 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami terhadap proyek MKWK USU yang mengusung tema kerukunan antar umat beragama. Kami mengangkat masalah bahaya intoleransi agama dalam bersosial media sebagai judul dalam bentuk flyer. Intoleransi agama adalah suatu bentuk intoleransi atau kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lain, di mana seseorang hanya menganggap agama atau kepercayaannya saja yang benar, dan kemudian melakukan sikap-sikap intoleransi seperti rasisme dan ujaran kebencian. Ada berbagai macam penyebab munculnya sikap-sikap intoleransi dalam media sosial, di antaranya kurangnya literasi pengguna yang menyebabkan pengguna tidak bijak dalam bermedia sosial dan didukung oleh banyaknya konten hoax yang tersebar dengan cepat. Sifat individualisme dan fanatisme yang tinggi, serta platform media sosial yang tidak memberikan kebijakan yang layak terkait konten intoleransi. Kemudian dipicu oleh ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Terhambatnya kebijakan pemerintah memicu intoleran semakin tinggi, pun menyebarnya paham ekstrim yang dapat membahayakan kehidupan antar umat beragama. Lalu maraknya aksi saling hujat di media sosial yang menjurus pada isu SARA, kurangnya pemahaman pengguna terhadap keberagaman agama, dan adanya sikap ketidakterbukaan dan sikap tidak mau menerima perbedaan yang ada dalam hidup keberagaman. Peraturan tentang intoleransi agama. Hubungan antar manusia di suatu negara menjadi tanggung jawab negara itu sendiri, karena negara baik secara tidak langsung maupun langsung telah mendapatkan legitimasi oleh rakyat untuk memberikan jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan instrumen rakyat untuk hidup dengan aman, damai, dan sejahtera sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia. Pasal yang dapat dijadikan acuan dalam peraturan tentang intoleransi agama adalah Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menyebutkan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pada ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan dalam pasal inilah yang kemudian diuraikan secara lebih rinci melalui peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan penodaan agama. Pada pasal 1 atau Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut. Pelanggaran pidana dapat dijatuhkan dengan hukuman 5 tahun apabila mengungkapkan di muka umum yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ungkapan yang dimaksud agar supaya orang yang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Pentingnya toleransi agama di sosial media. Sebagai manusia yang toleran dalam hal spiritualitas keagamaan, menjadi Indonesia sebagai warga negara digital adalah menyadari bahwa setiap kita merupakan bagian dari negara majemuk, multikulturalis, dan sekaligus demokratis. Pengertian masyarakat digital adalah masyarakat yang elemen di dalamnya terhubung melalui jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga mempengaruhi pola interaksi yang terjadi. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai warga negara digital, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya, berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam membuat konten-konten digital. Kita semua adalah manusia, sekalipun saat berada di dunia digital. Pengguna internet yang berasal dari berbagai negara yang memiliki berbagai perbedaan.
Berbagai fitur di internet memungkinkan kita berlaku etis atau tidak etis. Bijak berkomunikasi di ruang digital bisa dilakukan dengan berhati-hati dalam mengunggah dan berbagi konten digital, menghargai perasaan orang dari agama lain, dan memperlakukan pengguna ruang digital lain, terkhusus dengan agama yang berbeda, secara baik, mengendalikan emosi, dan menerapkan kesantunan. Internet bukanlah ruang bebas tanpa batas. Pengguna internet terdiri dari berbagai agama. Ruang virtual adalah tempat pertemuan berbagai agama yang beraneka ragam. Indonesia merupakan negara dengan banyak agama dan tidak dapat dipisahkan dari multi agama. Teknologi hadir untuk memudahkan kehidupan kita. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan-kemajuan teknologi yang ada menciptakan tantangan baru bagi masyarakat digital. Maka diperlukan digital safety, yakni kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan tingkat keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Di literasi digital, ini kita ikut berpartisipasi dalam hal positif. Nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila pertama, harus kita jadikan acuan untuk mencari prestasi. Jadi kita bikin yang baik-baik saja, dan kita tetap bersosial media digital dengan baik, beretika, beragama, dan bertoleransi. Kita sebagai generasi milenial harus menggunakan media sosial sebagai sarana bersosialisasi dan mengomunikasikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga harus mengikis pemikiran intoleran dengan agama-agama lain, agar Pancasila sebagai dasar negara tetap hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Menurut survei The Wahid Institute pada 2016, kaum muda terlibat dalam dukungan aktivitas kekerasan keagamaan dan terorisme mencapai 76% dan mendukung aksi intoleransi sebesar 46%. Lalu, mengapa kaum muda? Menurut Jurnal Studi Pemuda Vol 5 nomor 1 Mei 2016, ada 4 faktor yang mempengaruhi. Pertama, kaum muda mudah terpengaruh yang pada masa itu otak mereka sedang dalam masa under construction, masih dalam proses pencarian nilai dan pedoman bagi mereka. Menurut Xiang Piaze, psikolog dari Swiss, seorang anak belajar melalui proses asimilasi dan akomodasi dalam perkembangan proses dan pola pikirnya. Dalam proses asimilasi, orang mengubah realitas objektif menjadi pemenuhan pola pikir yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan dalam proses akomodasi, orang mengubah pola pikirnya agar sesuai dengan realitas objektif yang ada. Kedua, adanya ketimpangan politik yang menimbulkan spekulasi bahwa kaum muda kurang mendapatkan akses memadai. Ketiga, persoalan ketimpangan ekonomi. Dan yang keempat, masalah pemahaman teks keagamaan yang keliru. Penyebaran pesan intoleran ataupun kebencian belakangan ini dapat dengan mudah ditemui di media sosial dan dinilai cenderung meningkat. Maka dari itu, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan terhadap sikap intoleransi agama dalam bermedia sosial. Pertama, melakukan pembatasan terhadap website-website yang berisi ujaran kebencian. Kedua, meninjau website-website atau platform media sosial. Ketiga, melakukan pemblokiran atau penutupan situs atau akun pengujar kebencian atau tindakan intoleransi. 5. Melakukan sosialisasi atau mengedukasi masyarakat tentang bahaya intoleransi agama di media sosial. 6. Bijak menggunakan sosial media. 7. Melaporkan tindakan-tindakan yang menggiring ataupun sudah membuat hoaks atau ujaran kebencian. 8. Membuat kampanye anti-intoleran yang melibatkan banyak pihak dan masyarakat. Tibalah kita di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas seperti pentingnya menghentikan intoleransi agama di media sosial. Hal ini tidak hanya penting bagi diri kita sendiri, melainkan untuk menjamin kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.